Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, yang saya hormati Kasbag TU, para kasih penyelenggara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, yang saya hormati para Bapak Ibu pengawas, JFU, JFT, ASN, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, juga para pemirsa sekalian. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk menambah pundi-pundi pahala kita, untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipahalai dengan surga. Para Bapak dan Ibu sekalian, akan kami sampaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Namun ada baiknya kita definisikan dulu apa itu puasa. Para pemirsa sekalian, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan dengan suami atau istri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari selama 1 bulan penuh dengan niat menjalankan puasa Ramadan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, apa hukumnya puasa Ramadan? Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja sudah mengetahui bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu sekalian bertakwa. Tafsir orang-orang sebelum kamu menurut Hasan Basri adalah para ahli kitab, atau lebih jelasnya adalah para pemeluk Yahudi dan Nasrani. Namun ada perbedaan syariat dengan puasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa puasa Ahlul Kitab hanya 3 hari dalam 1 bulan. Ada yang mengatakan puasa Asyura, dan sabda Nabi mengatakan bahwa tidak ada syariat makan sahur. Selain itu, dasar hukum kewajiban berpuasa Ramadan bisa kita lihat dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjul baiti wa shaumi Ramadan. Bahwa Islam dibangun atas 5 hal. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian bersaksi
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Para pemirsa yang saya hormati, kewajiban puasa ini tentu saja untuk orang-orang yang tidak terkena udzur. Orang yang berhalangan udzur, berhalangan tidak bisa melaksanakan puasa atas udzur syar'i atau udzur yang bisa diterima syariat, maka bisa saja dia tidak berpuasa, tapi tentu saja harus mengganti di hari yang lain. Para pemirsa, dalam menjalankan puasa tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya rukun puasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk keabsahan puasa itu sendiri. Menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qorib, rukun puasa ada 4, yaitu yang pertama niat di malam hari, kemudian menahan diri dari mengkonsumsi makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, kemudian menahan diri dari hubungan suami istri di siang hari, serta yang keempat menahan diri dari muntah dengan sengaja. Kemudian ada juga syarat wajib puasa, artinya syarat pada seseorang yang menjadi wajib untuk berpuasa. Yang pertama, beragama Islam, kemudian sudah balik, kemudian berakal, dan yang keempat mampu berpuasa. Artinya kalau orang non-Islam tentu saja tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kalau anak yang belum balik juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Kemudian berakal, artinya kalau orang suatu saat kehilangan akal, misalnya sakit, pingsan, ataupun mohon maaf gila, dia tidak berkewajiban berpuasa. Kemudian mampu berpuasa, artinya kita dalam kondisi mampu untuk berpuasa. Kalau misalnya kondisi tertentu yang menjadikan dia tidak mampu berpuasa, misalnya seperti tadi sakit ataupun dalam kondisi badan lemah, tentu saja dia tidak mampu berpuasa, sehingga pada saat itu dia tidak berpuasa. Untuk itu harus mengganti di hari yang lain. Bisa juga orang yang jumpo, yang sudah sepuh sekali, sudah tidak mampu berpuasa, maka diganti dengan membayar fidyah, yang jumlahnya untuk fidyah ini adalah dibulatkan 6,7 on, yang dibulatkan menjadi 7 on, yang dibayarkan setiap harinya, sehingga satu hari itu dibayar 7 on, sehingga dikalikan berapa hari dia tidak berpuasa. Para pemirsa sekalian, ada juga syarat sah puasa. Pelaksanaan ibadah puasa menjadi sah bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Orang non-Islam tentu saja tidak sah bila melakukan ibadah puasa. Kemudian balik. Kemudian mumayyiz. Ini ada pendapat mumayyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan hal yang buruk dan hal yang baik, sehingga ini sudah saatnya untuk dididik untuk melaksanakan ibadah puasa. Ada yang nyatakan belum berpahala, dan yang berpahala adalah orang tuanya karena mendidik anaknya untuk berlatih ibadah puasa. Sehingga pada saatnya nanti sudah balik,
mereka sudah siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian juga suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan yang sedang ada haid atau nifas tidak boleh berpuasa, namun mereka berkewajiban mengganti di hari yang lain. Sebagaimana keterangan dari hadis Nabi, fa nu'maru bi qada'i shaumi wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa dan tidak disuruh untuk mengqadha sholat. Artinya orang perempuan, para ibu-ibu atau mbak-mbak yang masih dalam kondisi haid tidak berkewajiban mengqadha sholatnya, tapi dia hanya berkewajiban mengqadha puasa. Tinggal menghitung berapa hari dia dalam kondisi sedang haid atau ibu-ibu yang sedang nifas. Kemudian syarat sah puasa yang lain adalah dikerjakan pada waktu yang diperkenankan puasa. Artinya puasa Ramadan dilaksanakan pada bulan Ramadan juga, tidak dilaksanakan di hari yang lain. Kecuali kalau memang berhalangan kemudian diganti dengan hari yang lain, itu beda hal. Atau dilaksanakan diqadha di hari-hari yang dilarangnya berpuasa. Misalnya hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, atau tanggal 10 Dzulhijjah untuk puasa hari raya Idul Adha. Juga dilarang berpuasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Nabi, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngan sumi yaumil fitri wan nahri. Nabi melarang puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Para pemirsa sekalian, hadis Nabi yang lain terkait dengan larangan berpuasa pada Idul Fitri dan Idul Adha dan hari tasyrik. Nah, Rasulullah SAW nganu shaumi yaumil fitri wa yaumil adha wa ayyamit tasyriqi, sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi. Para bapak dan ibu sekalian, kemudian ada pertanyaan, bagaimana hukumnya meninggalkan puasa Ramadan? Terkait dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan, kalau memang sengaja dan mengingkari kewajiban tersebut, maka hukumnya kafir. Kalau sengaja dan tidak karena udzur, maka dia berdosa. Kemudian kalau karena udzur syar'i, udzur yang bisa diterima oleh syariat, maka dia harus mengganti di hari yang lain, kecuali tadi di hari-hari yang ada larangan untuk berpuasa. Para pemirsa sekalian, kemudian apa hal-hal yang membatalkan puasa? Tentu saja kebalikan dari tadi yang merupakan definisi berpuasa, yaitu makan dan minum di siang hari, mengkonsumsi makanan, minuman, kemudian juga berhubungan suami istri di siang hari. Itu merupakan hal-hal yang membatalkan puasa, ataupun memasukkan apapun masuk ke dalam lubang yang, kalau dalam bahasa pesantrennya, lubang yang nerus masuk ke dalam tubuh, itu membatalkan puasa. Misalnya ada para pemirsa sekalian, nanti kita bahas aja di pertanyaan-pertanyaan
yang biasa ditanyakan atau yang selalu muncul pada bulan-bulan Ramadan. Kita lanjut para pemirsa. Di samping itu para pemirsa, saat kita berpuasa juga kita harus memperhatikan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun yuftirun nas-shaimi al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wan nadru bisyahwat wal yaminul kadhibah." Artinya ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Yang pertama, membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Para pemirsa sekalian, tentu saja kita tidak mau berlapar-lapar. Kita sudah berlapar-lapar puasa, tetapi kita tidak punya pahala. Tentu saja kita harus menghindari hal-hal atau 5 hal yang tadi saya sampaikan sebagaimana hadis tadi, untuk kita mempertahankan hasil puasa kita dengan pahala orang yang berpuasa tidak hilang karena amaliyah tadi. Para pemirsa sekalian, ada sebuah hadis yang meriwayatkan hal tersebut yang disampaikan oleh An-Nasai, yang diriwayatkan oleh An-Nasai, bahwa ada banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali rasa lapar dan dahaga, yaitu hadis yang sudah populer, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'athas. Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali rasa lapar dan dahaga. Para bapak dan ibu sekalian, dalam realitas kehidupan di masyarakat banyak pertanyaan yang sering muncul terkait puasa pada setiap bulan puasa. Pertanyaan tersebut biasanya berkaitan dengan apa yang dialami atau perlu mendapatkan jawaban dari orang-orang yang punya problem tersendiri. Misalnya yang pertama, lupa berniat puasa dan tidak makan sahur karena tertidur hingga terbit matahari. Sahkah puasa saya? Para pemirsa sekalian, ada beberapa pendapat memang terkait dengan niat puasa ini. Menurut Imam Syafi'i, kita harus berniat puasa sejak tenggelamnya matahari hingga sesaat sebelum terbit fajar. Mayoritas ulama menyatakan demikian. Mengucapkan niat tidak wajib, cukup tekad di dalam hati. Ada juga yang menyatakan demikian. Ada yang harus diucapkan, ada yang menyatakan cukup di dalam hati. Dalam mazhab Abu Hanifah, jika seorang berniat puasa Ramadan sesudah terbit fajar, maka puasanya tetap sah. Di sisi lain, mazhab Maliki tidak mensyaratkan bahwa niat harus dilakukan setiap malam. Sebab bagi mereka, niat berpuasa sebulan penuh di awal Ramadan sudah cukup. Dengan demikian tidak harus melakukan niat setiap hari. Kemudian pertanyaan yang lain para pemirsa. Bolehkah wanita menyusui mengganti puasa Ramadan dengan membayar fidyah
Kalau boleh, kepada siapa dan berapa besarnya. Bagaimana hal tadi yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa orang yang tidak mampu berpuasa itu boleh mengganti di hari yang lain. Namun ada hal yang berbeda ketika seorang wanita yang sedang menyusui, dia mengkhawatirkan anak yang disusui, maka kemudian dia tidak berpuasa, maka dia tetap harus membayar puasanya di hari yang lain, ditambah dengan membayar fidyah. Namun kalau dia hanya tidak berpuasa karena merasa tidak kuat, maka dia cukup dengan membayar puasa di hari yang lain. Adapun fidyah tentu saja diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Untuk besarannya satu hari 6,7 on atau dibulatkan menjadi 7 on. Itu kalau dalam bahasa kitab itu satu mud itu 6,7 on. Kita bulatkan saja menjadi 7 on, 0,7 kilo. Kemudian para pemirsa sekalian, bagaimana hukum berpuasa bagi orang hamil? Apakah puasanya berpengaruh pada janin? Kaitannya dengan orang atau wanita yang sedang hamil itu hampir sama hukumnya ketika dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kehamilannya, maka dia harus membayar fidyah dan membayar puasanya di hari yang lain. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena merasa tidak kuat saja, maka hanya membayar puasa di hari yang lain. Terkait dengan janin tentu saja ini bisa dikonsultasikan dengan dokter apakah itu berpengaruh buruk atau malah berpengaruh baik kepada janin. Para pemirsa sekalian, kemudian bolehkah menangis ketika berpuasa? Tidak ada hal yang melarang orang menangis ketika sedang berpuasa. Malah para sahabat ada yang berdoa sampai menangis karena saking khusyuknya berdoa, namun tentu saja tidak membatalkan puasa. Namun perlu dicermati kalau kita misalnya menangis kemudian air matanya mengalir sampai dengan mulut, nah, kemudian kita telan, nah itu ada benda lain yang masuk ke dalam mulut kemudian kita telan, itu akan menjadi puasanya batal. Kemudian para pemirsa sekalian, ada pertanyaan juga bagaimana hukumnya bermimpi basah ketika berpuasa, batalkah puasanya? Ini pun kalau tidak sengaja maka puasanya tidak batal. Namun tentu saja tetap berkewajiban mandi besar para pemirsa sekalian. Kemudian juga bagaimana hukumnya ketika membatalkan puasa karena terpaksa bekerja? Para pemirsa sekalian, orang yang tidak berpuasa karena pekerja berat, boleh saja tidak melaksanakan puasa di hari itu, tapi tetap berkewajiban melaksanakan atau mengqadha di hari yang lain. Namun tentu saja nantinya akan merasa lebih berat karena
dia akan berpuasa sendiri. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, temannya banyak, situasinya mendukung, banyak yang berpuasa, sehingga tidak merasa berat. Nah, soal bekerja pun, semua orang bekerja, semua harus tetap berpuasa. Nah, untuk itu, ini akan menjadi indikator ataupun alat ukur keimanan kita, apakah kita akan berpuasa atau meninggalkan puasa. Kemudian para pemirsa sekalian, ada pertanyaan juga, bolehkah meneruskan kebiasaan berenang pada saat bulan Ramadan? Bagaimana jika ada air yang terminum dengan tidak sengaja? Para penggemar renang tentu saja pada bulan Ramadan sebaiknya untuk menghindari kebiasaan berenang dulu. Alihkan olahraga yang tidak masuk di air. Karena ada kemungkinan terjadi air masuk ke dalam mulut walaupun tidak sengaja, namun tentu saja bisa terminum. Kemudian kalau dalam keterangan ketika penjelasan pengajian dalam suatu pesantren, itu kalau ada orang yang dalam kondisi menyelam di dalam air kemudian dia kentut, maka akan ada air yang masuk lewat lubang kentut tadi. Itu pun akan menjadikan membatalkan puasa. Untuk itu kebiasaan renang sebaiknya ditinggalkan dulu, diganti dengan olahraga yang lain. Kemudian bagaimana, ada pertanyaan hukum menggosok gigi bagi orang yang berpuasa. Hukum menggosok gigi tetap ketika bangun pagi tetap dianjurkan untuk bergosok gigi, namun ada batasan sampai dengan waktu duhur. Kemudian setelah duhur maka itu dihukumkan makruh. Gosok gigi setelah waktu duhur dihukumkan makruh. Para pemirsa sekalian, kemudian ada pertanyaan, berkumur atau memasukkan air ke hidung saat berwudu apakah membatalkan puasa? Mestinya ini tidak membatalkan puasa, tapi bisa jadi ketika berkumurnya terlalu bersemangat atau menghirup airnya terlalu bersemangat sehingga masuk ke dalam saluran pernafasan dan tertelan, itu tetap saja akan membatalkan puasa. Artinya tetap boleh tapi harus berhati-hati. Kemudian ada pertanyaan lagi yang terakhir, misalnya ada orang penderita gula kemudian dia harus suntik insulin setiap hari. Bolehkah saat berpuasa? Para pemirsa sekalian, untuk suntik insulin ini kan biasanya dilaksanakan setelah makan. Artinya suntik insulin tidak perlu dilakukan pada saat kita sudah berpuasa. Bisa saja suntik insulin dilakukan setelah makan sahur atau kita setelah berbuka. Dan memang insulin ini sudah menjadi hal yang diharuskan untuk para penderita diabetes yang sudah harus disuntikkan insulin. Artinya suntik insulin tetap bisa jalan walaupun dalam kondisi berpuasa. Para pemirsa sekalian, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita jalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas, dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan pahala surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.